Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin muwaffiqil amilin. Asyhadu an la ilaha illallah waliyyul muttaqin. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الامين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Siapapun yang mengharapkan berjumpa dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan ridho dan diridhoi, hendaknya dia beramal saleh dan tidak riya. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah tarawih Masjid Al-Hikmah yang Allah muliakan, yang saya hormati. Ada banyak hal yang dikhawatirkan Rasulullah SAW. Rasulullah mengkhawatirkan umatnya dipimpin oleh al-a'immatul mudillin, para pemimpin yang menyesatkan. Baginda Rasulullah SAW juga mengkhawatirkan umatnya didera penyakit hubbud dunya, cinta berlebih kepada dunia. Baginda juga mengkhawatirkan umatnya terserang oleh orang munafik yang alimul lisan, pandai bicara. Tapi yang paling di antara yang paling Rasulullah SAW mengkhawatirkan menimpa, menyerang dan mendera umatnya adalah asyikul lasgar. Baginda bersabda, inna akhwafa ma khafu alaikum syirkul asgar. Sungguh yang paling aku khawatirkan menyerang, mendera dan menimpa kalian adalah syirik kecil. Kalau para sahabat bertanya, wa masyirkul asgar ya Rasulullah, syirik kecil itu apa wahai Rasulullah? Baginda menjawab, ar-riya, yaitu riya. Imam Ghazali memberi definisi tentang riya dengan talabul manzilah fi qulubin nas bi ira'i khisalil khair, mencari simpati dalam kolbu banyak orang dengan cara memamerkan hal-hal yang baik. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, riya sangat membahayakan amal kita. Dengan riya maka keikhlasan habis. Tanpa ikhlas amal kita zon. Karena tanpa ikhlas maka Allah tidak akan memberi balasan pada amal kita. Dalam Al-Quran, apa yang Allah hendak lakukan pada orang-orang yang riya, Allah mengatakan, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hanya menghadapi apa yang mereka lakukan, amal salah yang mereka lakukan, kami hanya kicau. Setelah itu kami jadikan amal itu seperti debu yang ditiup tanpa bekas, tanpa pahala.
Karena itu dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, yaqulullahu hina juzia an-nasu ala amalihi, ketika orang-orang dibalas amal atas amal-amal mereka, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang yang memamerkan amalnya di dunia. Apa kata Allah? Idhabu ila man kuntum turauna, pergi sana kepada orang-orang yang kalian dulu pamerkan amal-amal kalian. Wanzur hal tajiduna minhum jazaan, lihat apa mungkin kamu akan mendapatkan balasan dari mereka. Agaknya Allah enggan memberikan balasan pada amal soleh yang dilakukan seseorang dengan ria, karena tidak ikhlas. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Bahaya yang mengancam kita adalah berpuluh-puluh tahun. Maaf, dibanding Pak Is, saya nggak ada apa-apanya. Tapi kalau misalnya saya bersolat aja 50 tahun aja, tapi nggak ada balasan dari Allah, nyesek amat nanti di akhirat ya. Yang pertama. Yang kedua, di kalangan para ulama tafsir dikenal dua macam nifak. Nifak itu kemunafikan. Ada nifak amali, ada nifak i'tiqadi. Kemunafikan yang merupakan amal, tapi ada juga kemunafikan yang merupakan akidah. Yang terakhir ini adalah orang tidak beriman tetapi mengaku beriman. Nah, di antara tanda-tanda nifak termasuk nifak amali adalah riya. Ciri karakteristik orang-orang munafik khususnya di zaman Rasulullah SAW adalah riya, pamer amal. Sengaja memamerkan amalnya supaya mereka dianggap sebagai seorang mukmin. Karena itu dalam banyak hadis disebut pekerjaan sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat subuh. Bukan malas, tapi karena mereka nggak punya kesempatan memamerkan amalnya kepada Nabi, karena hari masih gelap, berat. Karena mereka sholat ingin dilihat Nabi dan orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran Allah menegaskan, innal munafiqina yukhadi'una allaha wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal Allah lah yang membalas tipuan mereka. Cirinya, idza qamu ila salati qamu kusala. Bila mereka menunaikan salat, malas. Yura'unan nas, pamer. Salatnya dipamer-pamerin karena ingin menunjukkan mereka beriman padahal tidak beriman. Wala yadhkurunallaha illa qalilan, dan tidak berzikir atau ingat kepada Allah kecuali sedikit saja. Orang-orang yang beriman yang biasa memamerkan amalnya yang merupakan ciri khas orang-orang munafik, dikhawatirkan lama-lama itu nifak amali berubah to nifak i'tiqadi. Artinya dia bakal benar-benar jadi seorang munafik yang keluar dari rel agama Islam dan kemudian tidak lagi menjadi seorang muslim karena terlalu sering menampakkan dan memamerkan amalnya. Bapak, Ibu dan Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini persoalannya persoalan kolbu kita. Tidak bisa kita langsung memvonis kalau ada orang rajin sholat dia bilang ini riya. Ada orang yang menunjukkan sedekahnya di depan orang banyak lalu kita mengatakan ini orang riya. Ini urusan kalbu. Tapi
Sayyidina Ali bin Abi Thalib memberikan kepada kita keterangan alamatul murai, tanda-tanda orang yang suka riya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari tanda-tanda ini. Kata beliau, alamatul murai thalath, tanda orang riya itu 3. Yang pertama, yaksal idza kana wahdah, kalau sendiri malas, kayak tadi disebutkan dalam Al-Quran, qamu ila salati qamu kusala, malas. Kalau di rumah sholatnya malas-malas, di rumah baca Qurannya malas-malas. Tapi yansyat idza kana finnas, tapi di tengah kerumunan banyak orang, wow, tampak semangat coy. Kalau sholat itu lama banget, kalau sujud lama betul. Tidak ada masalah kalau sujudnya lama, tapi harus sama juga di rumahnya juga sama. Tapi kalau bersama dengan orang banyak, sholatnya seperti khusyuk, lama benar, di rumah malas. Nah yang terakhir adalah yazidu fil amal idza usni alaihi wa yanqus idza zumma. Kalau dipuji orang, wih, tambah-tambah semangatnya, tambah-tambah rajinnya. Tapi begitu dikecam, dikritik, berhenti dia. Karena apa? Kan bukan ikhlas, tapi karena ingin pamer. Kita ingat Khalid bin Walid, karena tidak ada kesalahan yang fatal, tapi diberhentikan oleh Sayyidina Umar bin Abi Khattab sebagai panglima perang. Apa kata Sayyidina Khalid? Nah, apa-apa, karena aku berperang, bukan karena Umar bin Khattab. Dia terus berperang sampai pada akhir ajalnya. Itu orang yang tetap stabil semangat ibadahnya, mau dipuji, mau dikecam. Apa kata orang Padang? Disanjung tidak terbang, dikritik tidak berhenti. Bapak Ibu dan Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini adalah bulan untuk melatih keikhlasan. Itu berarti bulan untuk membuang habis-habis potensi keinginan untuk riya. Karena puasa ini adalah ibadah sirriyah, rahasia yang hanya Allah yang tahu dan orang itu sendiri yang tahu. Rasulullah SAW menyebut puasa sebagai milik Allah, kepunyaan Allah, untuk Allah. Kata Allah dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Dalam huruf, Allah akan membalas puasa dengan pahala di atas rata-rata pahala ibadah yang lainnya. Karena itu kita berharap mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini dengan berlatih ikhlas khususnya dalam puasa, kita mencoba untuk berlatih ikhlas untuk seluruh ibadah-ibadah yang lain. Dan satu pertanyaan, kalau dari kemarin-kemarin rasanya kita kok pengen riya mulu, gimana ya? Manusiawi gitu, katanya manusiawi, ada keinginan untuk selalu dipuji. Ada kabar gembira saya kira yang kita perlu tahu. Al-Quran mengenalkan pada kita dua konsep ikhlas. Yang pertama mukhlis, yang kedua mukhlas. Ini bukan Pak RT dengan Pak RW, bukan. Pak RT-nya Pak Mukhlis, RW-nya Pak Mukhlas, bukan. Mukhlis isim fa'il, itu apa ya, menunjukkan pelaku. Yang kedua mukhlas, yang menunjukkan yang objek yang diikhlaskan. Para ahli tafsir mengatakan orang-orang yang mukhlis itu memang orang-orang yang dari awal beribadah, beramal soleh dengan penuh keikhlasan. Konsep yang pertama ini alhamdulillah bila kita sudah dapat melakukannya. Tapi bagi kita yang banyak riya, jangan khawatir.
tapi jangan juga berhenti berbuat baik. Ada keberkahan pada amal soleh kita, sehingga apabila kita terus menerus beramal soleh, Allah antarkan kita pada derajat mukhlas. Artinya kita akan dibuat oleh Allah menjadi ikhlas dalam beramal, sehingga posisi kita sama seperti mukhlis yang ikhlas dalam beramal sejak melakukan amal soleh yang pertama kali. Bapak, Ibu, dan Saudara, itulah yang ingin disampaikan berkenaan dengan riya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengokohkan ibadah kita, membersihkan amal ibadah kita dari syirik baik besar maupun kecil, dari riya, meneguhkan tauhid kita, menerima seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Sebelum diakhiri, saya sedikit curhat. Di Karawang, di rumah saya saya bikin pesantren kecil-kecilan tahfidz. Alhamdulillah ada 7 santri, 4 putra, 6 santri, 4 putri, 2 putra. Putranya itu masih kecil-kecil, yang putri alhamdulillah kemarin sudah ada yang sudah diuji 30 juz, ada sudah setor 30 juz. Dan karena juga banyak anak-anak yang ngaji, kami berupaya untuk membuat masjid. Alhamdulillah dalam jangka 6 bulan dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, ukuran 10 kali 10 masjid selesai dibangun. Alhamdulillah anak-anak bisa sholat di masjid yang baru, meskipun sederhana dan banyak utang, tapi yang jelas selesai. Ada yang belum ada karpet. Bapak Ibu yang sudah bikin rumah di surga, barangkali ingin wakaf karpet, nambah-nambah aksesori nanti rumah di surganya, boleh kirimkan karpet ke masjid kita. Terima kasih banyak. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sunnatal witri.